Wah, kenapa? My ketel. Del, nanti lo ingetin gue ya, kalau gue lagi masak nasi di kompor, takut lupa. Emang lo nggak pakai penanak nasi yang otomatis? Penanak nasi otomatis lagi rusak. Ya udah, ntar lo ingetin gue aja. Lo ingetin lo sih? Ya lo ingetin gue kalau gue harus ngingetin lo. Bohong dong. Nanti kalau gue lupa, lo lupa, terus siapa dong yang ingetin gue lagi masak nasi? Ya si Angus, Mon. Kok si Angus? Ya si Angus. Kalau lo lupa lagi masak nasi, kan nanti Angus. Begitu kecium bau Angus, pasti lo ingat lagi masak nasi. Ya, Pan? Oh iya, maksud lu si Angus itu? Iya. Del, untung lo duluan yang ngingetin, bukan si Angus. Ya itulah gunanya teman, Mon. Saling mengingatkan. Oh iya, gue mau ngingetin lo, Del. Ingetin apaan? Tadi nyokap lu nelpon gue, terus katanya lu disuruh jemput jam 12 di terminal, Del. Ya lo gila, Mon. Sekarang udah jam 1. Kenapa nggak sekalian malam aja sih lo ngingetinnya? Sorry, Del. Sama gue lupa ngingetin lo. Sini HP-nya. Gue telepon nyokap. Gini nih, kalau punya HP 1 yang megang 2. Megang tuh lalit lagi. Lah, kok HP-nya mati sih? Jangan-jangan nyokap gue dari tadi mencoba telepon kan nyambung-nyambung. Gimana gue tahu, Del, kalau HP-nya nggak aktif? Ini namanya lowbat, Mon. Lo pan diingetin kalau lagi lowbat. Kapan ngingetinnya tuh HP? Setiap detik, Mon, kalau lowbat pasti bunyi. Nit, 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 nit. Oh, pantes aja. Tadi gue kirain SMS. Gue liatin, nggak ada pesan yang masuk. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Del, Mon, kalian lagi pada nyantai ya? Nih, Mama bawain buah-buahan segar. Siang-siang gini kalian pasti segar kalau makan buah-buahan. Makasih ya, Ma. Iya, Maaf, Tante. Cemon mau buang air kecil dulu. sana deh, Mon. Maaf ya, Ma. Tadi Abdel nggak sempat jemput. Nggak apa-apa, Del. Oh iya, Del, kamu bulan ini udah bayar listrik belum? Oh iya, Abdel lupa, Mah. Untung Mama ngingetin. Harus hari ini, Del. Kamu harus bayar listrik, kalau nggak diputus. Ya, Abdel belum punya duit, Mah. Ya, Mama juga lagi nggak punya uang, Del. Kemarin baru aja buat bayar arisan. Ya terus gimana dong, Mah? Nah, mumpung sekarang kan masih siang nih. Kamu usahain dulu aja di luar. Siapa tahu dapat rezeki bisa bayar listrik. Oh iya ya. Iya deh, Mah. Itu dong, itu baru anak Mama. Ya udah, ah, Mama mau istirahat dulu, capek. Kenapa ya, Del? Tadi abis buang air kecil, dengkul gue sakit. Oh, itu artinya kebanyakan mikir lo, Mon. Kebanyakan mikir. Ya orang kan kalau kebanyakan mikir, otaknya pusing. Nah, otak lo di dengkul. Lo kebanyakan mikir, jadi dengkul lo sakit. Dari tadi mau ngadik gue mulu, Del. Ya udahlah, mendingan kita pikirin gimana caranya supaya dapat duit, terus kita bisa bayar listrik, biar nggak diputus sama PLN. Ngapain lo berdua kemari? Pasti mau minjem duit kan? Atau mau ngutang ya? Iya kan? Halo, Klis. Pagi-pagi udah ngajakin tebak-tebakan. Siapa yang mau ngajak tebakan? Gue udah lihat dari muka lo berdua. Lo nggak punya duit kan? Wah, udah ada peningkatan kepinteran lo, Klis. Kuklis gitu loh. Tapi kita berdua kesini bukan mau minjem duit. Terus lo mau ngapain dong?
kita berdua mau bayar utang, Klis. Wah, mana, Mon? Tapi cuma 100.000. Nggak apa-apa, Mon, 100.000. Yang penting lu mau bayar. Tapi sebenarnya Klis, Tapi apa lagi, Del? sebenarnya uang itu buat modal Klis. Nanti kalau untungnya gede, kita bisa bayar utangnya gede. Kalau bisa sampai lunas. Modal apaan? Cuma 100.000. Justru itu Klis. Kalau modalnya kecil, kan untungnya kecil juga. Bayar utang kalonya kecil juga. Nggak lunas-lunas Klis. Emangnya lu berdua butuh modal berapa sih? Biar hasilnya jadi dapat gede. Lu serius, Klis? Mau nambahin modal usaha kita? Iya. Aduh, Klis. Gue jadi nggak enak nih sama lo. Nggak apa-apa, Mon. Yang penting lu bisa bayar utang sampai lunas sama gua. Sebenarnya sih nggak gede Klis. 700.000 doang. Oh, iya deh. Ini kan ada 600.000 nih. Nah, ini sama yang 100 tadi, nih jadi 700. Wah, ternyata lo emang teman yang bisa diajak kerja sama, Klis. Tapi inget, Mon, ini buat modal, bukan buat yang lain ya. Iya. Udah Klis, kita berdua cabut dulu ya. Iya. Perasaan si Abel sama si Temon mau bayar utang deh sama gua. Tapi kenapa gue yang ngeluarin duit ya? Wah, gua ketipu lagi. Berarti gua belum naik kelas dong. Please, please. Mbak Fitri. Hai Mas Abdel, Mas Temon. Kebetulan nih Mbak Fitri. Kebetulan kenapa Mas Abdel? Ini si Temon ngingetin saya. Katanya kalau nanti ketemu Mbak Fitri, jangan lupa tanyain. Oh, tanya soal apaan sih? Ini kriteria cowok idaman Mbak Fitri itu yang kayak apa? Kriteria yang gimana dulu Mas Abdel? Dari rambutnya deh. Oh, soal rambut, yang jelas kalau dipandang-pandang, potongannya nggak culun. Kalau dari hidungnya? Kalau hidungnya yang jelas nggak gede tapi mancung. Kalau dari bibirnya? Oh, kalau bibirnya yang jelas harus seksi. Dan kalau udah senyum, menawan hati. Cicik, cicik, cicik. Lu sebenarnya nanyain kriteria cowok idaman Mbak Fitri? Apa mau ngejelekin gue depan Mbak Fitri sih, Del? Lu kok marah sih, Mon? Ini kan demi kebaikan lo. Kebaikan apaan? Biar lo nyadar, Mon, akan kekurangan lo. Gue sadar kekurangan gue. Tapi kan gue juga punya kelebihan, Del. Iya, bibir sama gigi lo yang lebih. Mau kemana, Mon? Ya, dia ngambek. Mas Abdel keterlaluan sih. Abdel lupa lagi sama Fitri. Lupa apaan Mas Abdel? Uang buat bayar listrik dibawa si Temon. Bisa gawat kalau yang bawa dia. Mana dia lagi ngambek lagi. Misi dulu ya. Iya. Mon, Mon. Mas Abdel. Tinggal aja. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Del, Temon tadi pulang, terus pergi lagi. Kayaknya lagi kesel tuh. Iya, Ma. Si Temon lagi marah sama Abdel. Marah kenapa, Del? Gara-gara Abdel nanya Mbak Fitri di depan Temon. Emangnya kamu nanya apa sama Fitri, Del? Nanya kriteria cowok idamannya Mbak Fitri. Kenapa Temon harus marah? Ya habis gimana? Semua yang disebutin Mbak Fitri nggak ada di mukanya dia. Oh gitu, ya udah kamu ingetin aja sama Temon. Gak boleh putus asa dan harus berusaha terus. Sama kamu juga, Del. Loh, kok Abdel juga sih, Ma? Ya, Mama kan tahu, Del. Kamu juga nasir Fitri. Makanya kamu juga gak boleh putus asa dan harus terus berusaha. Iya ya, Ma. Oh iya, Del. Kamu udah bayar listrik belum? Ya gimana mau bayar? Orang duitnya dibawa Temon semua. Ya, terus gimana dong, Del? Kalau sampai listriknya diputusin, Mama kan malu sama tetangga, Del. Begini
kenapa ya? Saya selalu aja diledek orang. Apalagi sama teman saya tuh si Abdel. Terus juga, kenapa ya dok? Cinta saya kok belum dijawab-jawab sama si Fitri. Oh begitu. Lalu? Kalau saya lagi ngaca nih dok, yang saya lihat di kaca kayak bukan muka saya. Oh begitu. Memangnya muka saudara seperti apa? Kata orang-orang sih, muka saya kayak Anjas Mara dok. Ah yang benar. Benar dok. Malahan ada yang bilang mukanya Anjas Mara malah kayak saya. Kok sekarang wajah Anda bisa berubah? Mungkin karena kena pemanasan global. Makanya muka saya jadi memuai gini. Dalam kasus saudara yang alami ini, saya hanya bisa mengingatkan Anda. Mengingatkan apa dok? Sebenarnya Anda cuma kurang pede saja. Maka dari itu Anda harus pede. Maksud dokter PD panas dalam? Bukan. Maksud saya percaya diri. Saya udah percaya dok. Kalau dari dulu saya itu bisa berdiri. Bukan begitu maksud saya. Saudara harus bisa membuka diri. Ah, gimana sih dok? Ditutupin aja diledekin orang. Apalagi dibuka dok. Makin ledekin orang terus dong. Ngeladenin pasien seperti kamu, malah bisa-bisa saya nanti yang konsultasi ke psikiater. Wah, masa jeruk makan jeruk dok? Saya jadi tambah stres nih. Malam ini ku sendiri. Plis, Lo Mon, dari mana aja lo Mon? gua habis mengadu nasib gue, Klis, ke psikiater. Ngadu nasib. Bukannya lo mau buka usaha Mon? Kok lo malah cari kerja ke psikiater? Siapa yang nyari kerja? Lalu tadi bilang ngadu nasib. Kan kalau orang ngadu nasib itu sama aja nyari kerja Mon. Maksud gue, Klis, gue mengadukan nasib gue ke psikiater. Oh gitu ya Mon. Kenapa lo nggak curhat sama gua aja sih Mon? Gue juga baru pertama kali, Klis, curhat sama psikiater. Wah, berarti sekarang lo bisa bayar hutang lo dong Mon sama gua. Maksud lo? Kalau lo curhat sama gua Mon, biasanya gua yang ngeluarin duit Mon. Terus? Nah, kalau lo curhat sama psikiater itu, berarti psikiater itu dong yang ngeluarin duit buat lo. Ini beda, Klis. Beda gimana Mon? Gue kan curhat sama psikiater, jadi gue yang ngeluarin duit. Wah, hebat banget tuh psikiater. Di mana Mon alamatnya? Lu mau curhat juga sama psikiater? Bukan Mon, gua cuman mau berguru sama dia. Gimana caranya kalau lu curhat sama gua, lu yang ngeluarin duit sama gua Mon. Slik, slik. Nom nom. Kok nom-nom? Ya lu slik slik. Ya bukan slik-slik, klis-klis. Ya nom nom kan mon mon. Aduh, aku sih nggak yakin, mah. Nah, ini dia nih. Dari mana aja sih lo, Mon? Kenapa, Del? Kangen lu sama gue? Gue bukan kangen sama lo. Gue kangen sama duit yang buat bayar listrik. Udah, jangan pada ribut. Sebenarnya kamu tuh kemana sih, Mon? Kenapa uang yang buat bayar listrik kamu bawa-bawa, Mon? Nggak tahu apa, hari ini terakhir bayar listrik, Mon. Tenang, Tante. Udah beres. Maksud kamu apa, Mon? Tadi siang udah temen bayarin rekening listriknya. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Taruh dulu, mah. Jangan-jangan dia cuma bayar buat 1 bulan lagi. Enak aja. Malahan udah gue bayarin sekalian 4 bulan tunggakan. 4 bulan? Perasaan kita nunggak cuma 2 bulan. Lu nggak percaya banget sih, Del? Ini ada buktinya. Ya elah, Mon. Lo nggak ingat? Kita udah pindah kontrakan. Ini mah rekening listrik kontrakan lama. Coba gue liat. Oh iya. Ini kan rekening listrik rumah kontrakan kita yang dulu. Maaf deh. Namanya juga lupa. Nggak inget. Terus gimana dong, Del? Besok mama bisa nggak mandi, nggak gosok, nggak nyuci, Del. Tenang, Tante. Besok temuan yang mandiin. Enak aja. Lo yang ngisiin bak mandinya.
Otak lo emang bukan di dengkul. Udah pindah sekarang ke jempol kaki. Pantesan, dari tadi jempol kaki gue sakit mulu. Emang kenapa? Kebanyakan mikir. Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ngapain lo, Mon? Buku diberantakin gitu. Gue lagi belajar, Del. Ngelamar kerja di mana lo? Siapa yang ngelamar kerja? Gue tuh mau kuliah lagi. Telat, Mon. Udah ketuaan. Del, kalau yang namanya belajar itu tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat. Emang rencananya lo kuliah di mana, Mon? Gue mau kuliah di Unpad Semarang. Ya kan? Unpad di Semarang, Unpad itu di Bandung. So tahu lo. Lo yang so tahu. Unpad Semarang, Bandung. Emang apaan Unpad? Universitas Pangeran Diponegoro. Nggak pakai pangeran, Mon. Undip, Semarang, baru bener. So tahu, Del. Undip itu di Jawa Timur. Mon, mau kuliah nama-nama kampus aja kagak tahu. Undipnya di Semarang. Salah lagi. Setahu gue Undip Jawa Timur. Emang apaan Undip? Universitas Diponorogo. Mon Reo. Makanya Mon, hati-hati memilih kampus. Jangan cuma ngeliat namanya. Banyak sekarang kampus yang cuma jual ijazah. Statusnya nggak jelas. Bener, gua aja hampir ketipu dulu. Gimana? Gua mau masuk IKIP. Gua pikir gua mau jadi guru. Begitu gua lihat, Institut Keguruan Ilmu Perguruan. Lulus jadi pitung dong lah. Iya. Akhirnya gua pindah ke UPI. Apaan tuh, Pi? Ketipu lagi gua. Kok ketipu lagi? Iya. Tahu-taunya UPI itu universitas padahal IKIP. Itu mah lunya aja, Del, nggak bener. Bukan tempat kuliahnya nggak bener. Pantesan aja lu jadi sarjana pengangguran. Tuh, lo salah menilai gue, Mon. Gue justru ingin meningkatkan citra pengangguran. Ternyata pengangguran itu ada juga yang sarjana. Nggak cuma sekedar putus sekolah. Tetep aja pengangguran. Gimana sih lu, Del? Jangan-jangan waktu kuliah lu sering nitip absen. Terus lebih banyak nongkrong di kantin ya daripada kuliah. Dan jangan gue curiga juga. Lu bikin skripsi boleh beli lagi. Bahkan dibikinin orang. Sama aja lu jadi sarjana sekarang pengangguran. Tahu lo, Mon. Ada lagunya, Del. Lagunya siapa? PSP. Males gue, Mon. Kalah mulu lawan PSMS. Kemarin seri lawan Persib. Ini bukan PSP Persatuan Sepak Bola Padang, Del. Tapi Pancaran Sinar Petromak. Jadul banget sih, Mon. Mentang-mentang muka lo kayak begini. Lagu jangan yang jadul-jadul dong. Ya emang ciptaannya udah lama, ya jadul gimana sih lo? Tapi liriknya itu menggambarkan kondisi mahasiswa yang sekarang, Del. Mainnya di mana? Lo nggak usah nanya mainnya di mana. Ikutin aja intronya. Datang ke kampus, bawa buku tebel-tebel. Dandanannya sih bergaya model profesor. Aku di rumah berangkat pergi kuliah. Nyampe di kampus nyasarnya ke kantin juga. Cari temen ngobrol sambil ngopi dia paling ngedoyan. Nyetanin temen ngajakin bolos kuliah. Kelar kuliah dia juga ikut pulang. Belaga pilon kopinya lupa dibayar.
ujian lo. Jawabnya santai, dosennya pada sentimen ame gue. Itulah dia kisah seorang mahasiswa. Jangan dicontoh segala kelakuannya. Kalau pada mau tahu pada mau kenal. Gak jauh-jauh nih dia, yulah orangnya. Mak! Mak! Kenapa sih, Din? Pagi-pagi udah teriak-teriakan. Masa sarapannya cuma gini doang? Ya emang lu mau apa? Ya nasi goreng kek, sate kek. Ya ampun nih anak. Udah bagus ada sarapan. Bangun tidur kerjanya cuma teriak-teriak. Lu lihat dong nih si Beno. Pagi-pagi dia udah bangun, rapi-rapi, sarapan, terus dia mau berangkat kuliah. Udah ganteng, rajin lagi. Nggak kayak lu. Udah muka berantakan, mau lu segala rupa. Emang Udin anak siapa? Emak. Berarti emak super berantakan dong. Ih, ini anak kagak bisa dibilangin. Ya, maunya emak Udin kuliah. Kagak salah kan, Din? Ya, kagak sih. Oke, ntar siang Udin cari informasi tempat kuliah. Hah, gitu dong. Itu baru anak emak. Tapi habis sarapan, Udin bobok lagi ya, Mak? Ya ampun nih anak. Lu emang bener-bener kayak kebo lu, Din. Bude, ya, Beno, berangkat dulu ya. Iya deh. Dulu. Nih. Bude kasih buku ya. Beno, Iya. makasih Bude. Bude berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak aja lu. Minta duit, kagak ada buat lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Assalamualaikum. Mbak Fitri. Baru pulang dari kantor ya? Iya, tapi capek juga lo Mas Udin. Pulang kerja langsung kuliah lagi. Mbak Fitri masih kuliah juga? Oh iya dong, Fitri ngelanjutin S2. Emang kenapa nanya-nanya? Mas Udin lagi cari informasi tentang kuliah, Mbak Fitri. Oh, tertarik juga. Ngambil jurusan apa? Jurusan S62. Bukannya jurusan Manggarai Pasar Minggu? Maksud Mas Udin S2 sama kayak Mbak Fitri. S yang satu buat Mbak Fitri, terus S yang satunya lagi buat Mas Udin. Apa nggak S Teller aja Mas Udin? Oh iya ya. Ya udah deh. Oh sampai lupa. Ini makanan. Makasih Mbak Fitri. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kue combro. Daftarkan segera perguruan tinggi Biru Langit. Kuliah di langit ke-7. Dosennya Wiro Sableng. Sableng. Menerima mahasiswa baru. Perguruan tinggi murah meriah. Baju hitam, celana hitam, tanpa memakai sepatu. Loh, ini perguruan pencak silat apa ya? Kok aneh-aneh sih?
brosur juga. Deketin ah. Si Mbak. Ya. Kalau boleh tahu apa sih? Oh ini Pak, pendaftaran calon mahasiswa baru. Wah, kebetulan nih. Iya Pak, cepetan daftarkan anak Bapak ke kampus kami ya. Enak aja anak bapak. Kawin aja belum. Yang mau daftar gue, Mbak. Maaf, abis Mas kelihatan lebih tua sih. Tua dari siapa? Dari kakek saya. Mana? Gak usah dijelasin. Cakep-cakep bikin sakit hati. Untung sakit hati. Coba kalau sakit asam urat, ngilu sebadan. Mak! Ada apa sih, Din? Lu pakai teriak-teriak lagi kayak di hutan aja lu. Mak, Udin udah dapat informasi tentang tempat kuliah. Bagus deh. Terus lu mau kuliah di mana? Nah, nih. Universitas Terbuka Ijo Royo. Ah, lu ada-ada aja lu, Din. Masa universitas terbuka? Terus belajarnya bagaimana dong? Udin belum tahu, Mak. Mendingan lu batalin aja deh, Din. Ntar lu lagi enak-enak belajar kehujanan lagi. Oh iya ya. Ntar masa hiwanya pada kabur semua dong. Iya, makanya lu cari informasi yang bener, Din. Terus uang pendaftarannya, Mak? Gampang, ada pasti ada. Mobil perang ya, Mak. Pokoknya Udin besok pasti kuliah. Apa tadi lu bilang? Mobil perang? Thanks, mobil perang. Thanks, terima kasih, Mak. Oh, iya, Din. Moga-moga aja ntar lu bisa jadi pejabat. Gak mau ah. Kenapa? Pejabat penuh jerawat batu. Ih. Bukan itu maksudnya, Mak. Pejabat tinggi. Mak kayak gak tahu Udin aja. Udin kan takut ketinggian, Mak. Penyakit purbia. Nah, sebelum dipelonco, gue harus bawa termos air. Terus tempat makan, ada rotinya lagi. Yang penting buku. Lu mau kemana sih, Din? Repot amat. Pakai bawa termos air lagi. Tahu lu, lu mau daftar kuliah apa mau daftar sekolah anak TK sih? Lu sirik aja sih, Ben. Gue persiapan kayak gini, takutnya ntar kalau di kampus langsung dipelonco. Itu kan baru daftar, Din. Ntar kalau udah kepilih atau lu masuk, baru ada cara kayak gituan. Iya, Din. Lagian lu sok tahu banget sih. Nanya dulu ngapa? Itu kan air minum ponakan lu, bos ini. Sini. Itu juga. Nah, Mendingan lu kuliahnya barengan si Beno sono. Gini. kagak ah, Mak. Ntar dikiranya sama orang, Udin kembaran sama Beno lagi. Gue juga ogah. Ntar disangka gue buat topeng monyet. Ribut lagi. Udah deh, jalannya masing-masing aja. Ya deh, Bude. Bino duluan. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Bude. Tuh kan, Mak. Nggak cium tangan. Beno, Mak. Beno sama kakaknya Abdel. Sama-sama aja. Sama-sama sok ganteng. Ah, lu pakai ngedumel lagi lu. Udah deh, cepetan sono jalan. Ntar kesiangan lagi lu. Oh iya ya. Berangkat dulu ya, Mak. Iya. Mohon doa restu, Mak. Halamannya bener sini kan? Kok gedungnya nggak kelihatan? Universitas Terbuka Ijo Royo. Mas, jadi juga daftar di kampus terbuka? Jadi dong, Mbak. Oh, bayar langsung bisa langsung kuliah, Mas. Wah, itu namanya baru kampus Bonafit. Pasti cewek-ceweknya cakep kayak Mbak, ya kan? Ah, Mas bisa aja. Tapi Mas bawa uang pendaftarannya kan? Ya bawa dong. Masa cuma bawa diriku saja? Emang uang pendaftarannya berapa? Oh, biayanya masih murah sih, Mas. Cuman bayar uang pangkal, Beres. uang gedung, Kecil. uang seragam, uang buku-buku.
biaya semester dan ujiannya. Ya, kira-kira totalnya 30 juta. 30 juta? Iya. Kenapa, Mas? Kemahalan ya? Enggak. Murah kok. Oke, kalau gitu, saya antar. Deket kok dari sini. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Del tumben. Iya, mau nyari si Udin. Ya telat, dia baru aja pergi kuliah. Udin kuliah. Iya, mumpung masih muda. Lagian daripada dia nganggur, mendingan juga dia kuliah, Del. Emang kuliah di mana, Bude? Di kampus terbuka. Hati-hati, Bude. Sekarang daftar kuliah. Banyak kampus yang asal-asalan, nggak bermutu. Tapi yang ini lain, Del. Kata si Udin sih bonafit tuh. Dosennya aja banyak yang insinyur. Ya, syukurlah kalau begitu. Abdel cuma mau ngingetin, Bude. Kan si Udin on kayak emaknya. Ya, Del. Lu mah ngatain bude lu sendiri. Makanya dia bude kuliahin biar tampangnya rada pinteran. Oh, iya ya. Anatomi manusia itu harus berkaitan dengan alam. Begitupun juga sebaliknya, Mas. Oh. Tapi kok kita kuliahnya di jalan gini sih, Mbak dosen? Ya, namanya juga kampus terbuka. Jadi kita harus berkaitan dengan alam. Anatomi. Oh iya. Sorry Mbak dosen, Iya. saya terlambat. Oh, nggak apa-apa, Mas. Loh, Gong, ngapain lu di sini? Loh, kuliah bro. Lu ngapain di sini, Din? Ya gue kuliah juga, bro. Sama dong kita, bro-brok. Kok brobrok sih? Oh iya ya. Yang satu brobrok cungkring. Yang satu brobrok lebar. Ya. Manusia di bumi berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan itu tampak pada warna kulit, bentuk kepala, bentuk hidung, warna bola mata, rezeki, dan utang-utangnya. Aneh banget sih. Wah, akhirnya anak emak bisa kuliah juga. Iya dong, Mak. Sekarang Udin jadi Masahiwa. Anak kampus, Mak. Emangnya Beno aja yang bisa kuliah? Iya, Din. Sekarang lu juga bisa sombong, Din. Jangan mau kalah sama si Beno. Nah, besok lu bawa deh temen-temen cewek lu yang cakep-cakep. Pasti si Beno sirik sama lu. Beres, Mak. Besok Udin bawa teman-teman yang paling cakep di kampus Udin. Waalaikumsalam. Tumben, Pit, datang malam-malam. Ada perlu sama emak? Oh, kali ini nggak sama Mak, tapi sama Mas Udin. Oh, bagus deh. Biar si Udin tambah semangat belajarnya. Bener, Mak. Lagian kalau udah kuliah kan harus belajar. Terus harus punya pacar juga. Gitu kan, Mbak Fitri? Boleh, belajarnya sama Mbak Fitri, tapi pacarannya ya sama cewek lain. Ya udah deh, kalau mau belajar dimulain aja. Ntar kalau kebanyakan ngobrol jadi lupa deh mau belajar. Ya kan, Pip? Hai, friend. Halo, bro. Halo. Bagong, lu ngapain kesini? Ganggu orang belajar aja lu. Sana. Ah, Mak, tenang aja, Mak. Udin sama Bagong itu satu kampus, satu termometer. Ya, Din, ya? Itu alamat meter. Alma mater, Mas Udin. Nah, itu. Maksudnya Bagong sama Udin itu satu jurusan, Mak. Udin jurusan Senen,
Bagong jurusan Blok M. Aduh, emak jadi kagak ngerti nih. Ini kok ada mahasiswa yang modelnya begini diam-diam aja. Biasanya kan pada ribut. Mak curiga nih, Din. Sebenarnya lu kuliah di mana? Pokoknya RHS. Kampus apaan tuh RHS? Rahasia. Wah, kayaknya lagi belajar bareng nih. Tuh, itu kan mbak dosen kita, Gong. Iya, Den. Loh, dosen bagaimana sih? Itu kan ceweknya si Beno. Betul, Mak. Saya pacarnya Kak Beno. Kebetulan saya lagi magang. Sekalian belajar dosen-dosenan di tempat Mas Udin. Wait a minute. Belajar dosen-dosenan? Maksudnya gimana sih? Ya belajar sendiri, Mbak. Sekalian ngumpulin teman-teman yang mau belajar nulis dan membaca. Jadi kampus terbuka itu bukan kampus beneran. Ya bukanlah, Mas. Namanya juga kampus terbuka. Siapa aja boleh ikut. Yang pastinya sih yang ikut yang buta huruf. Kirain kampus beneran. Udin nggak jadi kuliah, Mak. Pantesan aja kuliahnya di jalan. Ya, lu Din, emak bilang juga apa? Lo cari dulu informasi yang bener kalau lu mau kuliah. Kuliah mau cuci mata, malah cuci kaki. Stop. Biar gue aja yang teriak. Tin. Ku bukan superstar,